Bab 896, Pergaulan yang buruk. Kak, aku sudah memanggil taksi. Isadora mengeluarkan ponselnya dan mengoperasikan. Melihat Agam sedang kalut, dengan tanpa menahan diri dia bertanya. Kak, ada apa denganmu? Sudah berapa lama kamu tidak bertemu dengan Venita ini? Tanya Agam sambil tersenyum. Melihat arah mobil sport itu pergi, situasi Venita saat ini tidak lepas dari orang yang bernama Taksa ini. Setelah lulus SMA, boleh dibilang tidak pernah bertemu lagi, sekitar 2 tahun. Tapi, selama itu masih tetap berkomunikasi. Kak, kenapa kamu menanyakan ini? Apa kamu suka padanya? Tanya Isadora dengan suara rendah. Mana mungkin? Agam tersenyum tanpa daya. Mengetahui Agam menyangkalnya membuat Isadora diam-diam menghela napas lega dan berkata dengan suara kecil. Pacarnya bernama Taksa Suhos. Dia adalah siswa nakal di sekolah kami waktu SMA. Aku dengar dia pernah memukul orang hingga mati, tetapi kasusnya ditutup dengan menggunakan uang ayahnya. Mengenai orang yang bernama Kak Windra itu, dia bernama Windra Suganda. Dia 1 tahun lebih tua dari kita. Keluarganya lebih kuat daripada Taksa. Dia juga murid yang nakal. Mereka berdua termasuk satu gerombolan. Agam menganggukkan kepala. Ternyata sama seperti yang dia perkirakan, mereka bukan orang baik. Jika Isadora pergi seorang diri, pasti akan mengalami kerugian. Ayo pergi. Melihat mobil pesanannya datang, Agam tersenyum pada Isadora dan berkata, menurutku, orang-orang ini tidak memiliki maksud yang bagus. Isadora mengangguk ringan. Sejak dia putus sekolah, dia tinggal di klub malam selama lebih dari setahun. Sudah mengenal berbagai macam manusia dan dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa setelah pergi pasti akan ada yang akan mempersulitnya. Namun, dengan adanya Agam maka dia merasa tenang. Happy Karaoke. Agam dan Isadora mendatangi ruang VIP nomor ke-888. Mendorong pintu dan masuk. Di dalam ruang VIP sudah duduk 8 atau 9 orang, termasuk Venita dan Taksa. Di sofa duduk seorang pria berwajah Asia. Di musim hujan mengenakan kaos tanpa lengan yang sangat tipis dan memakai kalung rantai emas yang besar di lehernya. Di sampingnya duduk perempuan dengan dandanan menor dan berbicara dengan nada manja menggoda pria itu. Beberapa perempuan ini belum terlalu tua, kira-kira seumuran dengan Isadora. Dora, kamu lambat sekali, aku sudah lama menunggumu. Venita melambaikan tangannya dan mengeluh. Dia sudah tidak sabar ingin memperkenalkan Isadora kepada Windra Suganda, sehingga dia bisa mengendarai BMW mini miliknya dan memamerkannya. Dora? Beberapa orang di dalam ruang VIP mengarahkan pandangannya kepada Isadora. Beberapa gadis memandang Isadora dengan tatapan terkejut, sedangkan beberapa pria memandang dengan mata berbinar-binar. Terutama Windra yang dikelilingi oleh para wanita. Dia menatap lurus ke arah Isadora dan menggosok tangannya diam-diam. Dari segi penampilan dan temperamen, Isadora jauh lebih cantik dibanding dengan para pesolek menor. Dengan kata lain, dandanan dia yang sangat sederhana ini malah terlihat lebih menarik. Sweater warna biru muda menonjolkan kulitnya yang putih bersih. Celana jin yang sudah pudar warnanya menonjolkan kakinya yang ramping dan jenjang. Payudara yang sedikit menonjol membuat orang membayangkan. Tubuhnya samar-samar memancarkan aroma vanila yang memancarkan pesona kepolosan seorang gadis muda. Meskipun Isadora pernah menjalani kehidupan malam selama 1 atau 2 tahun, semua itu dilakukan karena terpaksa. Apalagi dengan menggunakan bantuan sihir dari ulat gana, perilakunya masih sangat jelas. Bagaimanapun, pengendalian diri dan temperamen seseorang sudah tertanam di tulangnya. Seorang gadis yang bijaksana dan baik hati bisa dilihat dari jiwanya yang murni walaupun dia berdandan seperti wanita nakal. Sebaliknya, jika seorang gadis yang pada dasarnya keluar masuk klub malam, walau dia berdandan dengan mengenakan seragam sekolah, aura yang tampak adalah aura kotor. Isadora termasuk kategori yang pertama. Venita, siapa Dora ini? Mengapa kamu belum pernah mengajak dia sebelumnya? Tanya Windra dengan menyipitkan matanya. Venita membaca situasinya dan dalam hatinya merasa senang. Selama Windra menyukainya, maka dia akan segera memiliki BMW Mini. Kak Windra, kamu lulus setahun lebih awal dari kita. Sepertinya kamu tidak kenal dia. Tahun 2019 dia diterima di Universitas Surapan, semua orang di kabupaten mengetahuinya. Kata Venita dengan nada menyanjung. Aku ingat, tahun itu dia diberitakan di televisi. Oh, makanya ketika dia masuk, aku merasa pernah mengenalnya. Ternyata teman satu alma mater. Windra memicingkan matanya dan menilai Isadora. Dia sudah bermain dengan banyak mahasiswi, tetapi mereka yang dengan sukarela mendatangi dia, dan semua itu hanya kedok belaka. Jika dibandingkan dengan gadis di depannya ini, bagaikan bumi dan langit. Kamu adalah Isadora Taulin? Pria dan wanita yang lainnya tampak terkejut, benar-benar perubahan drastis dari seorang wanita. Isadora saat SMA hanya mengisi hari-hari dengan belajar, waktu itu wajahnya masih berjerawat. Apalagi setiap hari mengenakan seragam sekolah,
sama sekali tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Namun, sekarang tubuh Isadora sudah tumbuh dan kulitnya menjadi lebih baik. Mengenakan pakaian apa saja yang biasa sudah bisa menonjolkan bentuk tubuhnya dan wajahnya. Beberapa pria merasa resah dalam hati. Jika dari awal tahu Isadora akan berubah menjadi begitu cantik, waktu itu mereka akan mati-matian untuk mendapatkan dia. Isadora, kamu mahasiswa Universitas Surapan, masih punya waktu untuk hadir di pesta? Kata seorang gadis berambut sebahu dengan berbelit-belit. Dia dan Isadora adalah teman sekelas, sering bergaul dengan tokoh masyarakat. Dahulu tidak suka melihat Isadora yang belajar sepanjang hari. Sekarang melihat dia berubah menjadi sangat cantik dan menarik perhatian Windra, membuatnya merasa cemburu. Hena, kamu tidak tahu, kan? Walaupun Dora diterima di universitas, dia tidak kuliah di sana. Kata Venita. Bahkan Universitas Surapan juga tidak membuatnya tertarik. Kamu benar-benar seorang pemilih. Kudengar latar belakang keluargamu biasa saja. Apa karena tidak punya uang? Ejek Hena. Isadora tersenyum canggung dan menganggukkan kepala. Sayang sekali. Katakan padaku kalau kamu tidak punya uang. Latar belakang keluargaku pasti tidak sebagus Kak Windra dan Kak Taksa, tetapi kami juga memiliki supermarket. Masih bisa mengeluarkan puluhan juta. Hena menarik rambutnya dan di wajahnya tersungging senyum sadis. Isadora tidak mengatakan apapun. Dia tidak ingin mengingat masa lalu dan menarik Agam perlahan untuk duduk di samping. Venita mencondongkan tubuh dan berkata, Dora, bagaimana kamu bisa sampai sini? Kamu mengemudi atau naik taksi? Naik taksi. Kata Isadora tanpa berpikir panjang. Naik taksi? Ekspresi wajah beberapa orang tampak aneh. Pandangan mereka jatuh pada Agam. Hena berkata dengan sarkasma. Sudah hampir 2 tahun lulus dari SMA, masih naik taksi? Sekarang harga mobil juga murah, hanya dengan 200 juta sudah terbeli. Apa uang sejumlah itu juga tidak dimiliki oleh pacarmu? Semua orang salah mengira Agam yang datang bersamanya adalah pacar Isadora. Agam tersenyum tipis dan berkata, Aku adalah kakak gadis ini. Oh, ternyata kakak. Kalau begitu pergaulan kamu buruk. Melihat umurmu sudah 24 atau 25 tahun, kamu masih pergi naik taksi. Kamu juga tidak malu. Kata Hena dengan nada mengejek. Bukan tidak ingin membeli, tetapi tidak perlu membeli. Agam menggelengkan kepalanya. Tidak perlu membeli? Kenapa? Kalian memiliki pesawat untuk bepergian? Sekarang siapa yang tidak mampu membeli mobil? Kalau kamu tidak mampu ya tidak mampu, tidak perlu mencari banyak alasan. Kata-kata Hena membuat yang lainnya ikut mentertawakan. Agam tersenyum dan tidak membantah. Perjalanan sepanjang 150.000 meter, dia dengan menginjak awang-awang. Dengan berjalan perlahan akan sampai dalam waktu setengah jam saja. Ini masih kurang keren dibanding naik pesawat. Dora, kalau aku tahu kamu kesini naik taksi, aku akan membiarkan suamiku mengirim orang untuk menjemput kalian. Bagaimanapun, di rumah mereka ada beberapa mobil, tidak akan habis dikendarai. Kata Venita dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri. Tidak perlu repot-repot, kupikir naik taksi juga bagus. Kata Isadora dengan suara pelan. Lihatlah, apa ini namanya? Ini disebut anak miskin yang terlalu belia menjadi kepala keluarga. Bijaksana. Kata Hena dengan senyum tidak tulus. Dalam masyarakat saat ini, tidak bisa tanpa uang. Tidak punya uang hanya akan dihina oleh orang lain. Windra tertawa lebar dengan cerutu tergantung di mulutnya. Dengan gan mengalihkan pandangannya dari Isadora dan berganti menatap Agam. Kemudian bertanya, Nak, apa pekerjaanmu? Bab 897, bergaul bersama aku. Tidak punya pekerjaan? Agam merentangkan tangannya dan berkata dengan senyum tersungging. Kenapa? Kak Windra ingin memberiku pekerjaan? Pandai. Windra tertawa terkekeh dan mengatakan, Baru-baru ini aku membuka sebuah pabrik senilai 20 miliar. Aku kekurangan orang. Demi Isadora, aku akan bekerja sama dengan kamu. Aku akan memberimu 10 juta. 10 juta dengan ukuran kota lapisan kedua dan ketiga, termasuk pendapatan menengah ke atas. Di tempat kami untuk pelayan dan satpam, sebulan mendapat 4-6 juta. 10 juta sudah banyak. Mengatur pekerjaan dengan santai, Kak Windra benar-benar hebat. Kak, kenapa kamu diam saja? Cepat ucapkan terima kasih pada Kak Windra. Windra melambaikan tangan dengan angkuh dan berkata, Terima kasih apa? Hanya sebuah pekerjaan kecil saja. Nak, setelah kamu datang, melihat penampilanmu, kalau penampilanmu bagus maka 3 bulan kemudian gajimu akan naik hingga 20 juta. Ditambah dengan sebuah mobil, agar memudahkan perjalanan. Kalau diketahui orang lain, nanti aku dikira tidak rela membeli mobil. Mendengar gaji hingga 20 juta,
masih ditambah dengan sebuah mobil membuat yang lainnya iri. Dora, benarkan apa yang aku katakan? Aku menyuruhmu datang pasti akan menguntungkan kamu. Lihatlah, Kawindra hanya mengucapkan beberapa kata saja sudah dapat mengatur pekerjaan untuk kakakmu. Kamu tidak segera bersulang pada Kak Windra sebagai ungkapan terima kasih. Venita mendorong Isadora ke arah Windra. Agam mengulurkan tangannya untuk menghalangi dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Jangan minum anggur, adikku tidak bisa minum anggur. Ekspresi wajah beberapa orang agak berubah ketika mendengar kata-kata itu. Otak anak ini bermasalah. Berani sekali tidak memandang Kak Windra. Nak, apa kamu tidak memahami peraturan? Kak Windra sudah banyak membantu kamu dan untuk bersulang saja tidak kamu izinkan. Pantas saja pergaulan kamu sangat buruk. Kata Taksa dengan sinis. Windra memicingkan mata memandang Agam dari atas ke bawah dan berkata, adikmu tidak minum anggur, tetapi kamu harus minum, kan? Kalau kamu masih ingin bekerja di tempatku, harus bersosialisasi dan minum anggur. Sambil berbicara, Windra menyilangkan kakinya dan mengembuskan asap cerutunya yang pekat dengan nikmat. Dia menatap Agam dengan tersenyum dan menunggu dia bersulang untuknya. Dia mengira setelah Agam mendengarnya akan segera bergegas untuk menjilatnya. Dia tidak pernah mengira kalau Agam akan menggelengkan kepala dan berkata, aku hanya minum dengan teman. Dengan kamu? Lupakan saja. Apa maksudmu? Ekspresi wajah Windra berubah. Orang ini ternyata berani tidak menghormati dia. Sudah mempermalukan dirinya di depan orang banyak. Dengan wajah marah, dia berkata dengan nada mengancam. Oke, kamu tidak akan minum, kan? Aku akan mengatur pekerjaan memindahkan batu bata untukmu, dengan gaji 6 juta. Itu tidak perlu minum anggur, kerjakanlah. Memindahkan batu bata sebulan hanya dapat 6 juta? Kamu ini membayar upah di bawah standar. Kata Agam tanpa bisa berkata-kata. Sialan! Kamu masih berani mengomentariku? Windra marah seketika. Benar-benar tidak tahu anak ini benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Tidak terdengar seperti tidak menginginkan dia. Dora, otak kamu ini tidak beres. Ekspresi wajah Venita menampakkan kemarahan. Kalau tahu sejak awal, dia tidak akan mengajak orang ini. Dengan tersenyum dingin dia berkata, kakakmu, pekerjaan saja tidak punya. Kak Windra berbaik hati membantu dia dan dia masih tidak tahu diuntung. Makanya semiskin itu. Venita, kamu harus memahami. Kalau dia memiliki kemampuan, apa mungkin dia masih memiliki pergaulan yang sangat buruk? Benar-benar tipikal orang yang kemampuannya buruk sehingga tidak dapat berkembang. Kata Taksa dengan sinis. Kak Windra, Anda jangan marah. Hena mengambil kesempatan untuk bersandar dan menyentuh dada Windra. Dia tersenyum dan berkata, orang seperti ini sudah terbiasa miskin, tidak perlu tersinggung. Betul. Windra menganggukkan kepala, kemudian dengan luas memeluk pinggang Hena dan merogoh dari bawah pakaiannya. Dengan bantuan cahaya redup, meraba-raba sambil menatap Isadora, berfantasi bahwa yang diraba adalah dia. Dia memandang Isadora dengan penuh nafsu dan berkata, Dik, kakakmu tidak berguna. Kamu harus membantu dia. Kemari dan duduklah bersamaku. Aku akan mengajarimu baik-baik. Melihat ekspresi Windra yang jalang, Isadora tidak tahan lagi. Dia berdiri dan berkata sambil menarik Agam. Kak, kita pergi saja. Tidak hadir di reuni semacam ini juga tidak masalah. Dora, kamu jangan buru-buru pergi. Venita melihat situasi dan buru-buru menarik lengan Isadora. Dia dengan cemas berkata, Kak Windra adalah bos besar. Kamu jangan memandang dia orang kaya, tetapi hatinya lembut. Kamu katakan sesuatu yang membuat dia senang, mungkin dia akan mengatur pekerjaan yang lebih baik. Isadora adalah pohon uangnya. Agar mobil impiannya bisa terwujud, semua tergantung padanya. Sebelum semuanya selesai, Venita tidak akan membiarkan Isadora pergi. Isadora masih memiliki perasaan pada teman lamanya. Kalau tidak, dia tidak akan datang. Namun, dia menatap Agam. Tidak peduli apapun, dia menurut semua yang dikatakan oleh Agam. Tidak usah buru-buru pergi, tunggu sebentar lagi. Agam tersenyum. Isadora sudah dijadikan sasaran. Orang-orang ini adalah bahaya yang tersembunyi. Lagi pula, ketika Agam mulai sibuk, masih ada hal lain yang harus dilakukan. Kalau saat itu dirinya tidak berada di sisi gadis itu, bukankah dia akan diganggu oleh orang-orang ini? Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Agam, membuat beberapa orang tersenyum sinis. Ekspresi wajah Windra lebih mengejek. Menurut pandangan mereka, Agam hanyalah seorang pecundang miskin yang tidak punya pekerjaan. Dengan tidak mudah mendapatkan jalan keluar, bagaimana mungkin rela menyerah? Pecundang tetap saja pecundang. Jelas-jelas dalam hati sangat menginginkan, masih pura-pura tidak peduli. Benar-benar menjengkelkan. Kata Hena dengan mencibir.
Windra memicingkan matanya dan memberikan perintah pada seorang pria. Pergilah, suruh pelayan menyajikan anggur. Kak Windra, mau anggur jenis apa? Tanya pria itu sambil tersenyum. Apa kamu sudah bodoh? Aku seorang Kak Windra, tentu saja sajikan anggur yang paling mahal. Kata Taksa memarahi dari samping. Pria itu sama sekali tidak marah, sebaliknya terlihat sangat senang. Memesan anggur yang mahal, berarti dia juga bisa ikut mencicipinya. Pria itu kembali dengan segera. Di belakangnya diikuti deretan pramusaji yang kaki jenjangnya mengenakan stoking. Kerahnya terbuka hampir sampai pusar. Anggur apa ini? Tanya Hena dengan tidak sabar sambil memandang anggur asing yang dinampan pelayan-pelayan ini. Anggur Angostura, 60 juta sebotol. Kata Windra sambil melambai santai. 60 juta? Mahal sekali. Kak Windra, Anda benar-benar mengeluarkan banyak uang? Sebotol anggur dengan harga semahal ini. Luar biasa. Kak Windra, Anda benar-benar punya banyak uang. Kami sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Pria dan wanita yang lainnya merasakan emosi di dalam lubuk hatinya. Menatap anggur di atas nampan dengan sorot mata berbinar. Tidak peduli pria atau wanita, semua mengeluarkan ponsel untuk memotretnya. Anggur asing seharga 60 juta, meminum seteguk saja sudah senilai 20 juta. Ini harus dipasang di status, agar membuat orang-orang merasa iri. Melihat situasi seperti ini, Windra memicingkan matanya. Reaksi seperti inilah yang dia inginkan. Tatapannya tertuju pada Agam. Menurutnya, Agam hanya tidak tahu keuntungan menjadi orang kaya, makanya berani tidak menghormatinya. Hari ini biar dia merasakan kehidupan kelas atas, maka dia akan segera menjadi penjilat. Cukup dengan mengatasi Agam, maka adiknya akan menjadi miliknya. Windra menatapi Isadora dengan pandangan genit, kemudian menoleh dan dengan nada datar mengatakan, "Apa kamu mengenalku?" "Kenal, kenal. Anda adalah Kak Windra? Siapa yang tidak kenal?" Kata petugas yang memimpin sambil tertawa. "Kenal aku, tetapi masih berbohong padaku dengan memberi anggur busuk semacam ini? Aku mau anggur paling mahal." Maki Windra tiba-tiba marah. "Kak Windra, Anda jangan marah. Anggur terbaik di toko kami adalah Angostura." Petugas itu ingin menangis. "Baiklah, pergilah. Jangan mengganggu kegembiraan Kak Windra," kata Taksa sambil melambaikan tangan seperti mengusir lalat. "Terima kasih Kak Windra, terima kasih Kak Windra." Petugas itu buru-buru pergi seperti mendapatkan amnesti. "Kak Windra, Anda jangan marah. Sebotol anggur seharga 60 juta, ini sudah cukup mewah. Ada orang yang seumur hidup bahkan tidak punya kesempatan untuk menghirup aromanya?" Kata Hena sembari menatap Agam dengan tatapan mengejek. "Betul, Kak Windra. Semua ini karena Anda, kalau tidak maka hari ini kita tidak akan punya kesempatan untuk mencicipi anggur semahal ini. Kak Windra, Anda benar-benar murah hati." Bab 898, ini yang disebut dengan kekuatan. "Baik, aku ini tidak memiliki kelebihan khusus, hanya saja punya banyak uang. Banyak uang hingga tidak habis dibelanjakan. Bagaimana menurutmu?" Windra menampakkan wajah galau, kemudian menatap Agam dengan tatapan kesal dan berkata, "Lelaki, harus punya uang. Sebotol anggur ini seharga 60 juta, satu orang satu botol. Total lebih dari 4 miliar. Kamu sebulan 20 juta, dikurangi biaya hidup dan tempat tinggal, kamu membutuhkan berapa tahun baru bisa mengumpulkannya? Paling tidak membutuhkan lebih dari 30 tahun, kan? Lebih dari 30 tahun? Dia seumur hidup juga tidak akan bisa menghasilkan sebanyak itu. Haha, menabung seumur hidup, masih lebih baik Windra memercikan anggur. Nak, kamu harus mengenal keadaan. Cepat bersulang pada Kak Windra. Siapa tahu begitu Kak Windra gembira, dia akan memberimu sedikit hadiah, yang cukup untuk kamu habiskan seumur hidup." Orang-orang ini juga tahu bahwa Windra kaya, tetapi mereka tidak mengira sekaya itu. Memanfaatkan kesempatan untuk menjilat, siapa tahu bisa mengubah nasib. Agam tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat Agam yang tampak tidak peduli membuat Venita panik. Dia tidak tahu mengapa Isadora menurut pada kata-kata Agam, tetapi dia tahu jika Agam tidak menganggukkan kepala, maka Isadora tidak akan bersama dengan Windra. "Dora, hari ini Kak Windra murah hati. Kenapa kamu tidak membujuk kakakmu?" Isadora mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Dia tahu bahwa kakaknya jauh dari orang biasa, baik kekuasaan atau keuangan. Tidak mungkin baginya untuk meletakkan gengsinya dengan bersikap baik pada orang-orang seperti Windra. Masih muda. Windra juga tidak buru-buru. Dia ingin menggilas pikiran Agam perlahan-lahan, agar Isadora bisa melihat kekuatannya. Dia berkata dengan ringan, "Nak, memandang bahwa aku satu alma mater dengan adikmu. Aku beritahu kamu satu hal. Kamu tahu siapa Donovan Ruhan, kan?
Dia adalah kaisar lokal Kabupaten Yatuari. Kalau ayahku ingin bertemu, dia juga harus memberi hormat. Tapi, ku beritahu kamu, dia hanyalah pecundang. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Windra, membuat wajah Venita dan Hena berubah drastis. Mereka semua adalah penduduk tempat. Nama besar Donovan sudah lama didengar. Mereka tidak menyangka Windra berani memaki dia seperti itu. Di tengah tatapan ketakutan, Windra tersenyum mengejek dan mengisap cerutunya. Dia menyapukan pandangan kepada yang lain dan berkata dengan ringan. Kebetulan, sekalian aku beritahu kalian satu hal. Hal ini adalah rahasia tingkat tinggi, biasanya aku tidak akan memberitahukan. Dalam kesempatan ini, kalian dengar baik-baik. Ku beritahu, Donovan sudah dihancurkan. Bahkan dia saja sudah dihancurkan. Sekarang sedang apa? Sedang mengemis di jalanan. Haha! Apa? Wajah semua orang berubah drastis. Siapa Donovan? Mereka sangat jelas. Kekuatannya tidak hanya dalam hal kekayaan. Kekuatan Donovan sangat mengerikan, tidak ada yang bisa melawannya selama beberapa puluh tahun, tetapi ternyata dia bisa dihancurkan. Kak Windra, aku juga mendengar tentang hal ini. Benarkah? Tanya Taksa dengan heran. Tentu saja benar. 2 hari yang lalu Donovan dihancurkan, bahkan sekutunya yang hebat juga sudah dilumpuhkan dan menjadi orang biasa. Ayahku yang memberitahu berita ini. Aku rasa tidak lama lagi, kalian juga akan mengetahui hal ini. Taksa menarik napas dingin dan bertanya dengan suara bergetar. Kekuatan mana yang melakukannya? Klan Harimau Langit atau klan Langit Bahala? Dengar-dengar total ada 5 orang. Mereka juga disebut dengan 5 preman Kabupaten Yatuari. Tidak tahu apa yang mereka lakukan, Donovan dan bawahannya semua dihancurkan. Selain itu, yang turun tangan hanya 4 orang saja. Masih ada 1 orang pemimpinnya yang sampai akhir tidak turun tangan. Menurutmu, betapa menakutkannya dia? Venita, Hena, dan yang lainnya mendengar hingga pusing. Mereka tidak tahu detailnya, juga tidak bisa membayangkan keadaan pada saat kejadian. Namun, mereka mendapatkan sebuah informasi penting. Donovan, seorang kaisar lokal Kabupaten Yatuari, dilumpuhkan oleh 5 orang. 4 orang lebih tepatnya. Tidak hanya orangnya dihancurkan, tetapi seluruh kekuatan yang mendukung di belakangnya juga disingkirkan. Betapa menakutkannya ini. Windra sangat puas dengan reaksi orang-orang ini. Pandangan matanya tertuju pada Agam dan dia berkata dengan nada mengejek. Aku mengatakan hal ini kepadamu, di atas langit masih ada langit. Jangan terlalu bersemangat dan berpikir bahwa kamu sangat hebat. Kenyataannya, kamu hanyalah pecundang. Ekspresi wajah Agam menjadi aneh dan terdiam. Bicara apa? Beritahu mereka, akulah yang melakukan hal ini. Bukankah ini sama saja dengan mengakui bahwa dia adalah pemimpin 5 preman Kabupaten Yatuari? Melihat Agam diam saja, mengira dia sudah tertekan membuat Windra tidak bisa menahan senyum dan berkata kepada Taksa. Ayahku memberitahu aku, dia sedang menelpon beberapa koneksi. Ingin bertemu dengan pemimpin itu. Begitu bisa dihubungi, aku akan mengajakmu juga. Bersama-sama menemui beliau. Taksa tertegun dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia berkata dengan semangat. Kak Windra, Anda terlalu sungkan. Kalau begitu saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Anda. Wajah Hena penuh dengan rasa iri. Wajah Venita penuh dengan penghinaan. Pemimpin yang bisa menghancurkan Donovan, seperti apa keberadaannya? Suaminya akan segera berhubungan dengan orang itu, jika hal ini tersiar keluar, betapa membanggakan. Melihat mereka mulai merencanakan bagaimana cara mendekatinya, Agam menjadi tidak tahan mendengarnya dan dengan tidak sabar mengatakan. Kalian merencanakan sepanjang hari, apa sudah menanyakan pendapat orang itu? Bagaimana kalau dia tidak mau bertemu kalian? Tutup mulut, apa urusanmu? Jangan ikut campur. Apa kamu punya hak untuk bicara? Teriak Hena memarahi. Pecundang ini, orang miskin yang tidak mempunyai pekerjaan. Dia bahkan berani menyela topik yang begitu sulit, tidak mengukur diri sendiri. Windra melirik Agam. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Agam, tetapi untuk menunjukkan kekuatannya, dia masih berkata, Nak, disinilah kamu bodoh. Tidak semua orang bisa melihat pemimpin setingkat itu, tapi aku, Windra, bukan orang awam. Tidak hanya kaya, tapi dia juga memiliki kekuatan. Sejujurnya, dunia ini jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Walaupun kamu memiliki uang tunai sebesar 200 miliar, kamu masih jauh lebih rendah dari aku. Tampaknya menebak apa yang akan dilakukan Windra, Taksa bertanya dengan suara kecil. Kak Windra, apa perlunya menunjukkan pada anak ini? Tentu saja itu perlu. Kalau tidak, dia tidak akan tahu siapa kita. Windra tertawa muram. Dia sudah memilih Isadora. Meskipun dia bisa memaksa Isadora untuk tunduk dengan kekuatannya, dia tidak mau melakukannya. Dia berharap Isadora akan melepas sendiri pakaiannya dan naik ke tempat tidurnya.
Hanya dengan cara ini dia bisa merasakan keberhasilannya. Windra menarik napas dalam-dalam, mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan menampar telapak tangannya ke atas meja teh. Dalam sekejap, meja teh terbelah menjadi 4 bagian, dan kekuatan yang jatuh menghancurkan tanah menjadi lubang sedalam 1,5 cm. Melihat keadaan ini, Hena dan yang lainnya tercengang. Seorang anak laki-laki dengan hati-hati naik untuk memeriksa dan berkata dengan suara gemetar. Kak Windra, kamu bisa memecahkan kaca yang dikeraskan setebal 2 cm di atas meja kopi ini? Dan tanah ini, kekuatan telapak tanganmu bahkan lebih ganas dari peluru. Windra bertepuk tangan dan berkata dengan ringan. Biar ku beritahu, aku dan Taksa sudah lama bergabung dengan sebuah sekta dan mempelajari kekuatan untuk melampaui dunia. Jangankan menghancurkan benda ini dengan serangan telapak tangan, bahkan granit dapat dengan mudah hancur. Mendengar ini, Hena bergumam. Tidak heran, ketika aku masih di sekolah, aku mendengar bahwa kamu membunuh 2 orang tua dengan 1 pukulan. Aku pikir itu palsu, ternyata itu benar. Ini bukan apa-apa. Aku telah melihat yang sangat kuat berjalan di atas atap, dan orang-orang dapat terbang di langit. Wajar kalau kalian belum pernah melihatnya sebelumnya. Lagi pula, berdasarkan tingkatan kalian, masih jauh dari bisa berhubungan dengan ini. Diperkirakan kalau kalian melihatnya, kalian akan ketakutan hingga kencing di celana. Kata Windra seperti seorang ahli. Venita, suamimu juga sangat kuat, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kata Hena dengan wajah penuh kepahitan. Windra memamerkan kekayaan dan kekuatannya, membuat dia sangat cemburu. Jika dia memiliki pacar yang luar biasa, bukankah dia bisa berjalan dengan tegak? Buat apa memberitahumu, tetapi aku punya rahasia kecil yang bisa kubagi denganmu. Sejak aku dan suamiku membicarakan tentang perjodohan, kulitku menjadi makin membaik, dan semangatku makin meningkat. Suamiku berkata bahwa ini adalah manfaat bersamanya. Ada sesuatu yang disebut kekuatan spiritual dalam tubuhnya, yang dapat menyehatkan tubuhku. Kelak, aku akan hidup setidaknya hingga berusia lebih dari 100 tahun. Venita tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajahnya. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya dan melirik Isadora. Dia mengatakan ini dengan sengaja, memberi isyarat pada Isadora agar membicarakan perjodohan dengan Windra. Dia tidak percaya ada wanita yang bisa menahan godaan ini. Hei, ini adalah metode kultivasi ganda, dan ini bukan rahasia. Taksa tersenyum tipis dan ada seberkas sorot dingin di matanya. Itu memang metode kultivasi ganda, tetapi penerima manfaatnya hanya dia. Tidak butuh waktu lama energi Venita akan terkuras habis. Pada saat itu, dia akan mati mendadak dalam 1 malam. Dia bahkan tidak perlu menyelesaikannya sendiri, dan masalah ini akan dibuat membingungkan. Windra menatap Agam dan dia berkata sambil bercanda. Nak, sekarang kamu harus tahu di mana kekurangan kamu, kan? Biarkan aku memberitahumu. Aku bersedia berbicara omong kosong denganmu karena memandang Isadora. Kalau tidak, kalau orang lain yang tidak menghormatiku, aku akan menamparmu sampai mati. Bab 899, ayahmu akan datang untuk menemui aku. Hebat. Agam mengacungkan jempol dan bertanya sambil tersenyum. Bolehkah aku bertanya kepada Kak Windra, apa kamu masih memiliki keterampilan yang belum kamu tampilkan? Ada terlalu banyak, tapi tempatnya terbatas, jadi tidak nyaman untuk menggunakannya. Kalau tidak, selama aku mau, tempat karaoke ini bisa rata dengan tanah. Kata Windra dengan bangga. Melihat sikap Agam, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk puas. Tampaknya sumber daya keuangan dan kekuatan yang dia tampilkan telah membuat pemuda ini tertegun. Aku tidak percaya. Agam melengkungkan bibirnya. Windra hanya memiliki kekuatan alam fana tingkat 9. Paling banyak, dia hanya bisa meruntuhkan dinding partisi. Kalau dia ingin mencapai efek yang dia katakan, dia setidaknya harus mencapai alam bumi. Wajah Windra tenggelam dan dia berkata dengan marah. Apa yang kamu katakan? Bocah ini sudah minum anggur sebelum datang dan dia masih serius dengan dirinya sendiri. Dik, ayo pergi. Kata Agam sambil tersenyum pada Isadora. Dia terlalu malas untuk memperhatikan Windra dan tersenyum pada Isadora. Oh. Isadora mengangguk dengan patuh dan mengikuti Agam untuk bangun dan bersiap untuk pergi. Oh setan! Windra sangat marah dan mengadang di depan Agam. Matanya penuh dengan hasrat membunuh dan dia berkata dengan ganas. Aku membiarkanmu pergi. Kamu benar-benar aneh. Karena kamu tidak memiliki trik yang tersisa, mengapa kita masih di sini? Apa kami menemani kamu berceloteh? Agam menggelengkan kepalanya kemudian tersenyum dan berkata, tentu saja, kalau kamu masih memiliki acara yang digelar, aku bisa tinggal selama beberapa menit lagi. Setelah membelah meja kopi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Memecahkan batu besar di dadamu, atau bermain dengan altar? Isadora tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa Agam sedang mempermainkan Windra.
Windra terkejut dan bereaksi. Sorot matanya seperti hampir membunuh orang. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Sialan, apa kamu mempermainkan aku? Menyuruh aku melakukan pertunjukan untuk kamu?" Ketika ponselnya berdering, Agam mengabaikan mata marah Windra dan menjawab telepon. "Ada apa?" "Bos, ada seorang pria bernama Kadir Suganda yang ingin bertemu dengan Anda," kata Wahyu. "Suganda?" Agam melirik Windra dan bertanya, "Apa dia memiliki seorang putra bernama Windra Suganda?" "Sialan, bos hebat, Anda bisa menebak ini." Tubuh Wahyu bergetar terkejut. Apa ini ramalan? Kenapa dia mencariku? Agam tidak terburu-buru mengungkapkan posisinya. Dia tahu bahwa Wahyu pasti akan memeriksanya sendiri sebelum membawa ke hadapannya. Karena dia sudah menyinggung masalah ini, dia pasti bisa memberikan beberapa nilai yang berguna. Kadir adalah orang kaya, tidak ada yang istimewa. Tapi, dia dan putranya, serta sekelompok orang sekuler, menyembah sekte yang disebut sekte penusuk matahari beberapa tahun yang lalu. Menurut penjelasannya, sekte penusuk matahari ini agak istimewa. Meskipun mereka adalah sekte kecil di bawah klan Harimau Langit, mereka sebenarnya terkait dengan klan tersembunyi. Klan tersembunyi itu disebut klan Keraton Esterol. Klan Keraton Esterol? Agam tampak tenang dan bertanya. Apa berita itu dapat diandalkan? Hal semacam ini, dia seorang duniawi, bisa tahu tentang hal seperti itu? Itu yang aku tanyakan. Dia mengatakan padaku bahwa dia menemukan seorang wanita untuk menyuap tuan muda pertama dari sekte penusuk matahari. Aku berada di HP karaoke lantai 3 di kota Tridhaman, ruang VIP ke-888. Berikan dia nomor ponselku dan minta dia untuk menelpon ketika dia tiba. Kata Agam setelah berpikir sejenak. Sekte penusuk matahari adalah kekuatan di bawah klan Harimau Langit, dan klan Harimau Langit adalah kekuatan anak perusahaan dari klan Wanara. Dengan melakukan itu, sekte penusuk matahari tidak diragukan lagi mengkhianati klan Harimau Langit dan klan Wanara. Kadir tidak perlu memamerkan kekurangannya. Selain itu, dilihat dari metode kultivasi milik Windra dan Taksa, aura mereka yang mengalir keluar, mereka agak mirip dengan klan Keraton Esterol. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan ada orang yang sengaja melepaskan bom asap untuk memancingnya keluar. Oleh karena itu, hanya dengan menanyakan hal semacam ini dengan jelas secara langsung baru kami bisa memastikan bahwa dia aman. Baik, dia juga ada di kota Tridhaman. Aku akan memberitahunya sekarang. Dia akan ke sana sekitar 10 menit lagi. Setelah menutup telepon, Agam tersenyum pada Isadora dan berkata, "Aku tidak akan pergi sekarang. Aku ingin bertemu dengan seseorang nanti." "Baiklah." Isadora tersenyum manis. Dia akan mendengarkan apapun yang dikatakan Agam. "Hei, kenapa kamu tidak jadi pergi?" Hena berkata dengan nada mengejek. "Kamu masih mengatakan akan bertemu orang. Aku pikir kamu hanya takut, sengaja mencari alasan dan tidak berani pergi. Aku pikir bukan karena dia tidak berani pergi, itu karena dia tidak ingin pergi. Bagaimanapun, Kak Windra telah memesan begitu banyak anggur asing, sebotol 60 juta. Dia hanya ingin tinggal untuk minum anggur asing. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesempatan. Kalau dia melewatkannya, dia tidak akan bisa meminumnya seumur hidupnya." Seorang anak laki-laki memandang Agam dan mencibir. Seperti yang mereka katakan, Agam duduk lagi dengan Isadora. Windra tidak berniat untuk melepaskan Agam. Dia mendatangi Agam dan berkata dengan merendahkan. "Nak, kamu harus menjelaskan padaku siapa yang ingin kamu temui. Kalau kamu tidak menjelaskannya, aku akan menganggap kamu berbohong padaku. Hei, maka kamu akan menderita. Kak Windra, jangan mempersulitnya. Siapa yang bisa ditemui pecundang malang? Aku rasa orang yang datang ke sini memiliki kelakuan yang sama dengannya. Entah dia pembawa piring atau penjual asuransi. Aku rasa dia mungkin juga seorang satpam." Agam memandang orang-orang ini mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap mata Windra dan berkata dengan serius. "Ayahmu akan datang menemuiku." Windra terkejut dan segera menjadi sangat marah. "Sialan! Apa kamu membodohi aku? Orang yang akan aku temui benar-benar ayahmu." Agam tidak bisa berkata-kata. Mengapa tidak ada yang percaya kebenarannya? Bukankah kamu tadi sudah bilang? Kalian selalu ingin mengenal orang yang menghancurkan Donovan. Ayahmu menghubungi orang-orangku dan ingin bertemu denganku. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon ayahmu untuk memastikannya. Kata Agam sambil menggelengkan kepalanya. Windra membelalakan matanya dan langsung tertawa terbahak-bahak. "Apa kamu mengatakan bahwa kamu adalah bos misterius yang menghancurkan Donovan? Nak, kamu benar-benar bisa belajar dan menggunakannya. Tepat setelah mendengar aku mengatakan itu, kamu memakainya sendiri. Kamu mengatakan kalau kamu adalah Buddha di samping pemimpin itu. Aku mungkin bisa percaya, tapi kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemimpinnya. Haha, itu konyol." "Taksa,
Venita, Hena dan lainnya juga bereaksi dan menatap Agam dengan tatapan melecehkan. Jika sebelum Windra mengatakan masalah terkait Donovan, Agam mengatakan bahwa dia adalah pemimpin misterius, mungkin ada yang percaya. Namun, setelah Windra mengatakannya, dia baru memberitahunya bahwa dia adalah pemimpin misterius. Jelas, dia berpura-pura, dan dia tidak punya keahlian berpura-pura. Pemimpin misterius yang bisa menghancurkan Donovan tidak bisa dilayani dengan Rolls-Royce untuk bepergian, dan dia masih perlu naik taksi? Isadora, kakakmu ini tidak baru saja keluar dari rumah sakit jiwa, kan? Dia juga mengatakan bahwa dia mengalami kerusakan otak. Apalagi yang kamu katakan tentang pemimpin misterius? Dengan penampilan pecundang kamu, bagian mana yang mirip? Kalau mau pura-pura hebat juga harus punya dasar. Aku pikir Kak Windra benar. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah budak yang berada di samping pemimpin misterius, kita masih bisa mempercayainya. Hei, tidak sembarang orang bisa menjadi budak pemimpin. Windra berpura-pura tetap berwajah datar dan berkata dengan serius. Benar, pemimpin misterius itu dapat dengan mudah menghancurkan Donovan, dan kekuatannya pasti sangat menakutkan. Suatu kehormatan besar bisa menjadi budak dari pemimpin misterius itu. Taksa tersenyum dan berkata, aku tidak takut ditertawakan oleh kalian. Kalau aku punya kesempatan, aku benar-benar ingin menjadi budak dari pemimpin misterius itu. Tidak ada yang tertawa mendengar kata-kata Taksa. Bisa menghancurkan Donovan, pastilah keberadaan yang sangat menakutkan. Siapapun yang bisa menjadi budak orang itu akan membuat mereka iri. Agam menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terlalu malas untuk mengatakan apapun. Tidak mungkin, tidak ada yang percaya kebenaran. Bab 900, pemimpin berada di ruang VIP. Dora, kurasa kamu telah melihat kebajikan kakakmu. Biarkan aku memberitahumu ini. Sekarang ada kesempatan besar di depanmu. Venita memutuskan bahwa Agam adalah orang dengan masalah otak. Dia memandang Isadora dan berkata dengan tersenyum. Aku melihat bahwa kamu tidak memiliki pakaian yang bagus. Kamu masih naik taksi ketika kamu keluar. Kamu sangat sengsara. Kamu mungkin juga mengikuti Kak Windra. Kak Windra pasti tidak akan merugikan kamu. Mata Hena penuh dengan kecemburuan, tetapi setelah dipikir-pikir, Windra adalah kekasih besar. Itu normal bagi 3 hingga 5 wanita di sekitarnya. Walaupun Isadora setuju, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi Nyonya Windra. Apalagi jika dia juga membantu mengucapkan kata-kata yang baik, mungkin Windra akan senang dan menerima dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Hena juga ikut mengatakan, Kak Windra dulunya adalah orang sekolah kami. Kalau tidak ada yang lain, kamu juga tahu kondisi keluarganya. Dia membeli anggur asing seharga beberapa miliar tanpa mengedipkan mata. Aku iri padamu. Isadora menghela napas diam-diam. Awalnya, dia masih mengambil kesempatan dan berpikir bahwa Venita tidak akan melakukan apapun pada dirinya sendiri. Tetapi tampaknya dia masih berpikir terlalu naif tentang perasaannya sebagai seorang siswa. Maaf, Venita, kamu tidak bisa memaksakan perasaanmu dan aku. Isadora, kamu harus mencari tahu satu hal. Siapa Kak Windra? Sebelum Isadora bisa menyelesaikan kata-katanya, wajah Venita langsung muram. Dia tidak menyangka setelah mengucapkan kata-kata yang baik begitu lama, Isadora masih tidak bisa masuk. Dia tidak ingin mini di bibirnya terbang menjauh. Isadora menatap Venita dalam-dalam dan berkata, kita adalah teman baik dan harus saling menghormati, bukan? Menghormati? Isadora, kamu masih berani menyebutkan kata ini? Wajah Venita dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menggerakkan Isadora lagi, jadi dia hanya memecahkan stoples dan dengan marah mengatakan, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu lakukan setelah lulus. Kamu berjualan di dalam kota dan pergi ke klub malam setiap hari. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, kamu setidaknya tidur dengan ratusan orang, kan? Untuk apa kamu pura-pura polos di depanku? Mata Agam menjadi dingin dan dia menatap Venita. Coba katakan lagi. Agam sama sekali tidak peduli dengan ejekan mereka terhadap dirinya sendiri dan mentertawakannya. Namun, jika dia mempermalukan gadis di sampingnya, maka maaf, ini melanggar garis batas Agam. Mendengar kata-kata Agam, Venita tanpa sadar ingin membantah, tetapi ketika dia bertemu mata Agam, dia merasakan hawa dingin di hatinya untuk beberapa alasan, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Kata-kata untuk mulutnya ditelan kembali olehnya. Namun, hal ini terdengar oleh orang lain dan langsung membuat gempar. Isadora, kamu benar-benar menjualnya? Tidak kentara. Gaun itu cukup tertutup. Aku tidak menyangka dia seperti itu di belakang. Windra memandang Isadora dengan penuh nafsu dan berkata, aku berkata, kenapa kamu tidak terharu? Ternyata kamu adalah tangan tua. Katakan saja, berapa biaya untuk tidur denganku selama sebulan? Harganya terserah kamu mau. Tapi, aku punya syarat. Kamu harus bermain sebanyak yang aku inginkan, bermain apa juga terserah padaku. Ingin bermain di mana juga terserah aku.
Mendengarkan kata-kata cabul tersebut, wajah kecil Isadora memutih dan dia meremas kepalanya. Itu adalah masa lalu yang tidak mau dia ingat. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata itu palsu dan dia tidak peduli apa yang orang lain katakan tentangnya, dia tidak dapat menerima bahwa kata-kata ini berasal dari temannya yang paling terpercaya. Murahan, kenapa tidak bicara? Windra berkata dengan wajah sinis. Biar ku beritahu, aku jauh lebih hebat dari para hidung belang itu. Aku pasti akan membuatmu merasa nyaman. Saat berbicara, Windra mengulurkan tangan untuk menyentuh dagu Isadora. Tiba-tiba, Agam meraih lengan Windra. Windra terkejut dan berkata dengan marah. Nak, kamu sialan sedang cari mati. Minggir, kalau tidak, percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu dengan tamparan. Agam menatap Windra dengan tenang, melirik yang lain, dan berkata perlahan. Kalian sudah tamat? Sudah selesai? Kamu sudah tamat, kan? Windra mencibir. Saat ini, kamu masih berpura-pura untukku? Kamu ingin main-main denganku? Apa kamu punya kemampuan? Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah pemimpin misterius itu? Yang lainnya juga memandang Agam dengan mengejek. Orang ini kejam dan bahkan menipu dirinya sendiri. Masih berani membangkitkan sifat Windra, benar-benar sedang cari mati juga jangan memilih cara kematian. Saat itu, suara terkejut datang. Nak, kenapa kamu di sini juga? Mendengar suara ini, wajah Windra berubah. Dia mendongak dan melihat seorang pria paruh baya berjas masuk. Dia berkata, Ayah, kenapa kamu di sini? Dasar bocah, aku tidak bisa datang kalau kamu datang. Kadir sangat bersemangat hingga wajahnya sumringah dengan senyum lebar seakan membelah wajahnya. Dia berhasil menemukan informasi kontak bawahan pemimpin misterius itu melalui berbagai hubungan. Dia berpikir bahwa harapannya tipis, tetapi dia mengira orang itu akan menyetujuinya. Ini membuatnya bersemangat, dan dia langsung meletakkan bisnis beberapa miliar dan bergegas tanpa henti. Jika dia bisa dengan mudah menghancurkan Donovan, kekuatannya pasti sudah mencapai kekuatan besar alam langit. Tidak peduli di mana dia berada, orang seperti ini adalah pemimpin terkemuka. Kadir melakukan beberapa bisnis dan memiliki sejumlah uang di tangannya, tetapi tidak ada yang istimewa tentang itu. Jika dia bisa menjilat pemimpin itu, statusnya pasti akan naik. Kadir memperkirakan bahwa dalam 2 atau 3 tahun, sumber keuangannya setidaknya akan berlipat ganda 10 kali lipat. Selain itu, jika dia mendapat bantuan dari pemimpin itu dan menghadiahi dirinya dengan beberapa harta atau rahasia, itu akan menjadi lebih banyak asap dari kuburan leluhurnya. Mungkin Kadir dapat menggunakan ini untuk mengembangkan kekuatannya dan menciptakan sekta kecilnya sendiri. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah ketika dia tiba di ruang VIP itu, dia menemukan bahwa putranya juga ada di sana. Dia tanpa sadar berpikir bahwa putranya telah tiba terlebih dahulu untuk membantunya merencanakan masalah ini. Masalah hari ini stabil. Ayah, apa yang Anda bicarakan? Kenapa saya tidak bisa mengerti? Windra terkejut. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan ayahnya. Terlihat bahwa ayahnya tidak mengenakan setelan formal selama lebih dari 10 tahun. Dia menduga bahwa dia ada di sini untuk melihat orang besar dan buru-buru bertanya. Ayah, siapa yang ingin Anda temui di sini? Nak, kamu masih bermain sandiwara dengan ayahmu? Kadir menyeringai. Bukankah aku sudah memberitahumu kemarin bahwa aku ingin menjilat pemimpin misterius yang menghancurkan Donovan? Hari ini aku di sini untuk bertemu beliau. Pemimpin mana yang bersedia bertemu? Windra sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat. Di mana dia? Ayah, saya akan pergi bersama Anda. Paman, aku akan pergi juga. Taksa buru-buru berkata. Tanpa diduga, pemimpin misterius itu juga ada di dekatnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia menjilatnya, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah naik ke surga dalam 1 langkah. Kita mau kemana? Bos itu bilang ada di ruang VIP nomor ke-888. Hei, nak, kamu sudah memesan anggur, tapi anggur ini agak murahan. Apa ada yang lebih bagus? Tidak ada. Windra menjawab secara mekanis. Dia tiba-tiba teringat sesuatu di benaknya. Tadi, Agam menyebutkan bahwa dia ingin bertemu seseorang. Itu adalah ayahnya. Sekarang ayahnya benar-benar telah datang, mungkinkah? Tidak, ini mungkin kebetulan. Windra melihat Agam lagi dan tidak bisa melihat gelombang kekuatan spiritual padanya. Selain itu, dia berpenampilan biasa dan tidak memiliki hubungan dengan pemimpin misterius itu. Itu tidak mungkin dia. Ayah, pemimpin misterius yang Anda sebutkan belum datang? Tanya Windra tanpa bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku punya nomor ponsel pemimpin. Aku akan menghubunginya. Kadir mengeluarkan ponselnya dan dengan hati-hati memutar nomor. Melihat situasi ini, Windra menahan napas. Yang lain juga gugup,
dan mata mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa mereka juga akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin misterius itu. Jika mereka dapat mengambil kesempatan untuk memiliki hubungan yang baik, mereka tidak perlu khawatir tentang kehidupan selanjutnya. Ponsel Kadir diputar, hanya untuk mendengar suara. Cat! Dan kemudian ada dengungan dari dalam ruang VIP, dan suara ponsel bergetar. Siapa sih yang menelepon? Windra sangat marah. Masalah ini sangat kritis bagi keluarga mereka. Saat ini, seseorang menelepon, bukankah itu akan menambah kekacauan pada mereka? Semua orang saling memandang dan buru-buru mengeluarkan ponsel mereka. Kak Windra, itu bukan milikku. Itu juga bukan punyaku. Getaran ponsel menjadi lebih keras, dan Agam diam-diam mengeluarkan ponsel.